Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jihan Nur Fadila. My ID number are 09105805210068, and I'm from Muhammadiyah University of Sidan Rengrapang. Okay, in this occasion I want to explain about one of the semantic material. There is semantic field or semantic domain, atau dalam bahasa Indonesianya itu medan makna. Oke, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya warna. Warna adalah medan makna karena memiliki hubungan di bawahnya seperti merah, kuning, biru, ungu, orange ya. Jadi warna-warna itu memiliki medan makna yaitu warna. Kemudian medan makna terbagi menjadi dua bagian, yaitu kolokasi dan set. Kolokasi merujuk pada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal. Sebagai contoh, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Jadi pada kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam itu merujuk pada satu lokasi, yaitu pada laut. Jadi satu kolokasi ya, karena ada pada satu lingkungan yang sama, yaitu laut. Kemudian set merujuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan atau disubstitusikan. Jadi biasanya berupa kelompok yang sama atau kelas kata yang sama. Misalnya kelas kata yang sama, misalnya bayi, kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, kemudian manula. Kemudian dingin memiliki kelompok yaitu sejuk, hangat, kemudian panas dan terik. Oke, kemudian kita lanjut pada perubahan makna. Perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah seiring berjalannya waktu sehingga memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa penyebab perubahan makna. Yang pertama adalah perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Jadi perkembangan makna telah berubah akibat pandangan baru tentang suatu ilmu dan perkembangan teknologi. Misalnya kata berlayar hanya digunakan pada kapal atau perahu yang bertenaga angin, tetapi karena seiring berkembangnya teknologi dan berkembangnya waktu, ada kapal atau perahu yang menggunakan tenaga mesin ataupun tenaga uap dan tetap dipanggil berlayar untuk menyebut perjalanan di air. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan dalam masyarakat tentang sikap sosial. Misalnya kata saudara yang dahulu itu berarti seperut. Kemudian berubah menjadi sekarang digunakan juga untuk menyebut orang lain sebagai sapaan, sederajat, dan yang lainnya yang mengalami perluasan makna. Kata lainnya yang mengalami perluasan makna. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan bidang pemakaian. Bahwa setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang pertanian itu menggarap, membajak, panen, menabur, menanam, yang dalam perkembangannya digunakan dalam bidang lain sehingga memiliki makna yang baru. Kemudian pertukaran tanggapan indera. Sebuah bentuk ujaran yang jika disebut, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang lain yang berkenaan dengan ujaran tersebut. Misalnya suara sedap didengar atau wajahnya manis. Jadi kata sedap dan manis ini adalah indera perasa, tetapi di sini dari konteks ini berubah menjadi indera pendengaran dan indera penglihatan. Kemudian yang kelima adalah perbedaan tanggapan.
contohnya yaitu pada kata bini, ya, jadi nilainya ini merosot jadi rendah atau peyoratif. Kemudian istri nilainya naik atau menjadi tinggi yang disebut amelioratif. Kemudian nomor yang keenam adalah adanya asosiasi, yaitu kata-kata yang digunakan di luar bidangnya tapi masih ada hubungannya dengan bidang asalnya. Misalnya, beri saja amplop, semua pasti beres. Jadi kata amplop di sini berarti uang, bukan surat ataupun amplop yang kosong, tetapi uang sebagai sogokan. Kemudian berikutnya adanya penyingkatan atau akronim, yaitu ungkapan yang sering digunakan tanpa diucap atau tanpa ditulis dengan lengkap, tetapi orang-orang sudah mengerti. Itu misalnya kata dokter disingkat jadi dok, kemudian laboratorium disingkat jadi lab. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan istilah, memberikan arti baru pada kosakata yang ada melalui penyempitan, meluaskan, dan yang lainnya. Berikutnya adalah jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama, perluasan, yaitu perubahan makna dari khusus ke lebih luas atau umum. Misalnya kata bapak dari makna yang lama itu adalah orang tua laki-laki kita. Sekarang makna yang baru itu semua laki-laki yang lebih tua atau yang derajatnya lebih tinggi atau kedudukannya lebih tinggi. Kemudian penyempitan, yaitu kebalikan dari perluasan, yaitu dari dari umum, dari lebih luas ke khusus. Misalnya madrasah, jadi makna lamanya itu adalah sekolah dan makna barunya adalah sekolah khusus Islam atau sekolah agama Islam, sekolah mengenai agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah ameliorasi, yaitu makna baru menjadi terasa tinggi, hormat, baik nilainya. Misalnya putra, anak laki-laki sekarang lebih tinggi daripada anak. Kemudian yang keempat adalah peyorasi, rendahnya atau kurang nilainya. Misalnya kata bini, yaitu yang sebenarnya perempuan yang sudah dinikahi tetapi nilainya lebih rendah dari istri atau nyonya. Oke, berikutnya adalah perubahan total, yaitu berubah maknanya jauh meski masih ada kemungkinan persamaannya. Sebagai contoh adalah kata seni yang dulu maknanya hanya air seni atau urin, sekarang juga bermakna sesuatu yang indah atau berkreativitas. Kemudian penghalusan atau eufemia, yaitu makna yang lebih luas atau lebih sopan. Misalnya pada kata korupsi menjadi menyalahgunakan jabatan. Kemudian pengasaran atau disfemia, yaitu kebalikan dari penghalusan. Misalnya sebagai contoh itu memasukkan ke penjara menjadi menjebloskan ke penjara. Jadi makna yang halus itu menjadi lebih kasar. Kemudian persamaan atau asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi akibat adanya persamaan sifat antara makna lama dan yang baru. Misalnya bunga, yaitu kembang ke gadis cantik. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran atau sinestesia, yaitu akibat pertukaran tanggapan indera yang berbeda. Seperti contoh sebelumnya, berwajah manis, di mana kita tahu manis adalah indera pengecap atau indera perasa, yang sekarang bermakna baru sebagai indera penglihatan sesuai konteks kalimatnya. Okay, I think that's all. More and less, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.